Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga berharap anak-anak semua selalu sehat dan baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang tahu tidak apa pembelajaran kita, apa materi kita hari ini? Oke, baik, materi kita hari ini yaitu konsep listrik dinamis. Nah, sini Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku semua, ada yang tahu tidak apa itu listrik dinamis? Oke, baik. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dapat mengalir dari titik berpotensi lebih tinggi ke berpotensi yang lebih rendah apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, listrik dinamis ini terbagi menjadi 4, yaitu ada arus listrik, yang kedua kuat arus listrik, yang ketiga beda potensial listrik, yang keempat yaitu rangkaian listrik. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Muatan listrik tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arah arus listrik sama dengan arah gerak muatan positif. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup atau ujung rangkaian listrik dalam keadaan tertutup. Yang kedua yaitu kuat arus listrik. Kuat arus listrik atau arus listrik dapat diartikan sebagai aliran muatan listrik melewati suatu konduktor dalam rentang waktu tertentu. Nah, dalam sebuah penghantar, muatan yang mengalir disebut dengan elektron-elektron yang geraknya bebas. Aliran arus listrik di suatu penghantar penyaris sama dengan aliran kalor pada sebuah benda, yang mana kalor tersebut bergerak dari sebuah benda yang suhunya lebih tinggi daripada benda yang suhunya lebih rendah. Nah, ini ada rumus dari arus listrik. Terus yang ketiga yaitu beda potensial listrik. Beda potensial atau biasa disebut tegangan listrik. Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Perbedaan jumlah elektron ini dapat disebabkan karena adanya penumpukan elektron pada satu sisi sumber arus listrik. Di sisi lain, jumlah elektronnya lebih sedikit. Dari dua benda yang mempunyai beda potensial dapat menyebabkan terjadinya arus listrik, dengan syarat kedua benda tersebut dihubungkan oleh suatu penghantar. Maka benda yang muatan listrik positifnya lebih banyak, maka dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi. Sedangkan benda yang muatan listrik negatifnya lebih banyak, maka dikatakan benda tersebut mempunyai potensial lebih rendah. Nah,
di sini ada benda A memiliki muatan positif lebih banyak atau mempunyai potensial lebih tinggi daripada benda B. Maka dengan demikian arus listrik yang terjadi akan berasal dari benda A menuju ke benda B. Nah, di sini ada gambar. Nah, benda A ini muatan positifnya lebih banyak daripada benda B, maka arus listrik yang terjadi akan berasal dari benda A daripada benda B. Nah, adanya arus listrik sebagai usaha penyiimbangan potensial antara A dan B, sehingga arus listrik seolah-olah berupa arus muatan positif. Nah, di sini ada rumus dari arus listrik. Terus kemudian yang terakhir yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan suatu kesatuan antara beberapa komponen elektronik dan sumber tegangan yang dihubungkan secara terbuka supaya arus listrik yang berasal dari sumber bisa mengalir. Nah, rangkaian listrik ini terdiri atas dua jenis, yaitu ada rangkaian listrik seri dan listrik paralel. Yang pertama yaitu ada rangkaian listrik seri. Bentuk rangkaian seri bisa dibilang sangat sederhana karena rangkaiannya disusun secara lurus dan tidak mempunyai cabang. Nah, di sini ada rumus rangkaian seri beserta gambar dari rangkaian listrik seri. Oke, kemudian selanjutnya yaitu karakteristik rangkaian listrik seri. Yang pertama yaitu cara menyusun rangkaian listrik seri ini yaitu cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun sejajar atau berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak mempunyai percabangan sepanjang rangkaian. Cuma ada satu jalan yang bisa dilewati oleh arus. Jadi, kalau ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak bisa berfungsi dengan benar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang mempunyai nilai yang berbeda. Mempunyai hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Yang kedua yaitu rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel mempunyai ciri khas yang bisa dan sangat mudah banget dikenali, yaitu susunan rangkaiannya mempunyai cabang. Contohnya yaitu instalasi listrik di suatu rumah biasa memakai susunan rangkaian paralel, meski sedikit lebih rumit daripada rangkaian seri tadi. Rangkaian paralel ini mempunyai banyak keuntungan. Nah, ini rumus rangkaian paralel. Nah, di sini juga ada gambar dari rangkaian listrik paralel. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu karakteristik rangkaian listrik paralel. Yang pertama yaitu cara menyusun rangkaian listrik paralel ini yaitu cenderung lebih rumit. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Kabel penghubung pada suatu rangkaian mempunyai percabangan. Ada beberapa jalan yang bisa dilewati oleh arus.
Arus yang mengalir pada setiap cabang mempunyai besar nilai yang berbeda. Setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. Yang terakhir yaitu hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan pada tiap-tiap komponen penyusunnya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang sama, yaitu tentang konsep listrik dinamis. Nah, tadi konsep listrik dinamis yang dibahas itu arus listrik, kuat arus listrik, beda potensial listrik, dan rangkaian listrik. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas energi listrik, daya listrik, transmisi energi listrik, dan komponen listrik. Nah, silakan anak-anakku sekalian belajar untuk materi pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mau ingatkan kepada anak-anakku sekalian. Nah, dalam masa pandemi ini patuhilah protokol kesehatan. Jika anak-anakku semua mau keluar dari rumah, pakailah masker, hindari tempat kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.